Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Chandra dari kelas 11 IPA 4. Di video kali ini saya akan membahas apa itu kultur jaringan, langkah-langkah teknik kultur jaringan, masalah yang mungkin timbul pada teknik kultur jaringan, kelebihan teknik kultur jaringan, dan yang terakhir kekurangan teknik kultur jaringan. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan yang bisa disebut mikropropagasi adalah bentuk perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara memanipulasi jaringan tumbuh-tumbuhan dalam kondisi aseptik atau bebas dari kuman. Jadi, kalau kalian mengambil bagian tertentu dari suatu tanaman dan merawatnya dengan cara tertentu, kita bisa menciptakan tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan tanaman induknya. Tadi kita sudah melihat apa itu kultur jaringan secara sekilas. Selanjutnya kita akan memulai tahapan-tahapan kultur jaringan. Untuk memulai kultur jaringan, kita harus membuat media tumbuhnya dulu. Media yang dipakai ini jadi faktor penentu apakah kultur jaringan akan berhasil atau tidak. Berikutnya adalah tahap inisiasi atau pengambilan eksplan. Simpelnya, eksplan ini adalah bagian kecil dari tumbuhan induk yang akan dikembangkan pakai teknik kultur jaringan untuk jadi tumbuhan baru. Nah, tidak semua bagian tumbuhan bisa kita ambil untuk jadikan eksplan. Beberapa bagian yang bisa kita pakai adalah ujung akar, ujung batang, atau kambium tanaman. Karena mereka punya sifat totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan sel tumbuhan untuk berkembang jadi tumbuhan baru yang utuh. Karena kultur jaringan ini mengutamakan kondisi aseptik, tumbuhan yang jadi sumber eksplan kita harus dicuci terlebih dahulu dengan larutan disinfektan sebelum akhirnya kita potong kecil-kecil. Setelah itu masuk ke tahap multiplikasi. Eksplan yang sudah diambil ditanam ke media yang sudah dia siapkan untuk dimasukkan ke inkubator. Nantinya dia akan berkembang jadi kalus. Simpelnya, kalus itu massa sel tumbuhan yang belum terdiferensiasi. Lalu, kalus dipindahkan ke medium baru agar bisa terus berkembang menjadi plantlet atau tumbuhan kecil yang sudah memiliki akar dan daun. Jika sudah jadi plantlet, mereka bakal dipindah ke medium baru lagi sampai mereka siap masuk ke tahap berikutnya. Jadi di tahap multiplikasi ini, cikal bakal tumbuhan ini benar-benar dimanja. Spesial banget deh, dikasih nutrisi yang cukup, lingkungan yang bersih, bahkan suhu sampai kelembabannya terkontrol. Setelah itu kita masuk ke tahap terakhir yaitu aklimatisasi. Pada tahap ini, tumbuhan dipindahkan ke greenhouse agar mereka bisa beradaptasi dengan dunia luar yang sebenarnya. Sebelum mereka ditaruh di kebun seperti pada tanaman umumnya. Ibaratnya aklimatisasi di masa orientasi untuk tanaman baru supaya mereka tidak kaget waktu pindah dari lab di mana mereka dimanja dan sekarang ketemu dengan dunia beneran. Tadi kita sudah melihat apa saja tahapan-tahapan dalam pembuatan kultur jaringan. Inilah masalah yang akan timbul pada teknik kultur jaringan. Yang pertama adalah kontaminasi mikroorganisme. Kontaminasi merupakan pencemaran yang disebabkan masuknya unsur lain yang tidak diharapkan. Penyebab kontaminasi atau kontaminan secara umum adalah mikroorganisme seperti bakteri dan fungi. Yang kedua adalah browning atau pencoklatan disebabkan oleh eksudasi senyawa fenolik dari jaringan eksplan yang terluka karena irisan, baik ketika diambil dari tanaman donor maupun saat eksplan dipreparasi. Yang ketiga adalah vitrifikasi. Vitrifikasi disebabkan oleh adanya kerusakan fisiologis pada tanaman hasil kultur sehingga menampilkan fenotip daun atau batang tanaman yang kuning seperti gelas. Penyebab vitrifikasi adalah sel tanaman yang mengandung air berlebihan, adanya defisiensi klorofil, dan kurangnya lignifikasi pada dinding sel tanaman. Oke, sampai sini mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok ribet banget memperbanyak tumbuhan pakai cara ini? Apa faedahnya?
Nah, meskipun lebih ribet daripada menanam tumbuhan pada umumnya, cara ini ada beberapa keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan yang pertama adalah teknik kultur jaringan tidak membutuhkan lahan yang luas, kayak perkebunan pada umumnya. Yang kedua, tanaman yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi, kalau induknya adalah tanaman yang bersifat unggul, maka seluruh anak-anaknya yang dikembangkan memakai kultur jaringan juga menjadi tanaman varietas yang unggul. Bibit tanaman bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak dan dengan waktu yang lebih singkat. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produksi yang mahal. Yang kedua, membutuhkan tenaga kerja yang khusus dan terampil. Dan yang terakhir, harga bibit kultur jaringan lebih mahal. Jadi begitulah cara melakukan kultur jaringan. Mungkin gak kultur jaringan ini dilakukan ke manusia? Sebenarnya, sel manusia atau hewan juga punya sifat totipotensi. Sayangnya, sel induk tidak bakal bisa membentuk individu baru kayak yang dilakukan sama tanaman tadi. Mereka cuman mampu berkembang jadi sel-sel penyusun tubuh aja. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton dan kepada Bu NDD yang sudah mau menonton hingga akhir video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.